Namaste. Namaste. Hai semuanya, sekarang aku Anabel udah sama Kak Sumi. Dan sesuai dengan obrolan kita yang kemarin, Kak Sumi bakal ngajarin tentang teknik pernafasan. Nah, untuk lebih detail, lebih jelasnya bakal Kak Sumi yang ngejelasin ke teman-teman Indonesia ya Kak ya? Iya. Oke, gimana nih Oke, Kak? sebenarnya simpel aja. Caranya itu coba kita bernafas dengan tarik nafas 4 detik, buangnya 6 detik. Nah, cuman untuk sampai ke sana memang kita perlu namanya centering dulu. Jadi nggak bisa serta-merta langsung duduk terus kita tarik nafas 4 detik, 6 detik nggak bisa. Kita pasti sesak nantinya. Karena nanti kan mengajarkan pola nafasnya dibenerin dulu. Dari pola nafas yang memang kita tadinya tarik nafasnya cepet-cepet sama banyak-banyak, yang kita asumsinya adalah untuk meningkatkan oksigen kita harus menarik nafas banyak-banyak dan dalam-dalam, dan itu ternyata tidak. Jadi malah harus seminim mungkin. Jadi 1 menit itu kalau bisa kita secanggih-canggihnya ya bisa menarik nafas 6 kali, tapi kalau enggak ya 10 kali. Intinya mengurangi aja, nggak usah dipikirin dulu berapa kalinya. Tadi kita nanti centering dulu sebentar. Sebab konsepnya mirip-mirip dengan meditasi sebentar, tapi aku nggak akan bilang meditasi dulu. Centering aja, hening aja dulu, duduk tenang untuk menenangin detak jantung kita sama pikiran kita yang sibuk. Jadi kira-kira seperti itu. Oke deh, kalau gitu untuk teman-teman Indonesia, yuk kita gelar matnya atau cari tempat posisi yang paling nyaman ya Kak ya, untuk betul. mulai. Oke deh Kak Sumi, yuk kita mulai ya Kak ya. Yuk. Sebelum kita mulai, kita coba cari posisi yang paling nyaman. Karena ini kan berhubungan dengan nafas, dan kalau misalnya nafasnya nggak nyaman dan badannya juga posisinya nggak nyaman, nah itu juga percuma sih. Jadi harus benar-benar coba cari posisinya. Kalau misalnya bingung, boleh coba goyang-goyangin mungkin. Kadang-kadang di sini memang tulang duduknya kurang nempel, jadi kita bisa goyang-goyangin. Kalau misalnya nggak nyaman di sini, boleh dengan angkat dengan tangannya satu-satu bagian panggulnya. Nah, kalau misalnya udah nyaman, terus ngerasa, nah beberapa bentuk badan itu memang terbiasa kan nggak terbiasa duduk seperti ini ya. Jadi latihan nafas itu sebenarnya nggak terpaku di sini ya. Jadi nggak terpaku di atas matras, bisa di kursi ataupun misalnya di tempat tidur, tapi dengan syarat tidak bersandar, posisi badan tetap tegak, memanjang ke atas, bahu rileks. Nah, beberapa posisi badan suka ini nih, pinggangnya suka kenekuk gini. Nah, kalau kayak gini, coba posisikan badannya itu memanjang ke atas, nggak ke depan, ke belakang. Kadang-kadang apalagi wajah sudah mulai makin nunduk-nunduk gitu. Nah itu di aware aja, sadari dengan apa yang ada di badan kita, itu sebab meningkatkan awareness juga sih. Nah, bagi yang memang nggak nyaman duduk di sini, coba bisa duduk di atas balok. Jadi tempatkan di atas. Ini buat bantu, mau coba nggak? Enak loh sebenarnya. Jadi bantu duduknya, badan bisa berasa lebih tegak. Nah ini gitu. Jadi tapi nanti kalau misalnya ngerasa udah nggak nyaman tengah-tengah, ya udah lepasin aja. Jadi kita coba duduk tegak memanjang ke atas. Kenapa? Karena gini, ketika kita latihan nafas slow breathing itu, latihan nafas lebih pelan, itu bernafasnya dari perut, diafragma. Jadi hindari nafas dari dada. Nafas dari dada itu nafas orang stres. Jadi hindari. Dan itu nggak membantu kita apapun, nggak membantu kita connect ke pikiran kita sama jantung kita, nggak bantu nenangin. Jadi yang bantu nenangin itu nafas dari hidung ke hidung dan nafas perut. Nah, kalau misalnya ketekuk gini, lemaknya kelihatan, ketekuk, ini otomatis nafasnya nggak akan gimana ya, susah kan karena kegencet ya. Nah, ketekuk jadi nafasnya nggak akan lebih lancar. Oke. Itu dulu. Oke, sekarang boleh karena ini kan fokusnya nafas perut, semuanya boleh pegang bagian perut samping yang ada tulangnya, ribsnya ya. Nah, tapi rileks aja, bahunya nggak usah tegang ya. Nah, rileks aja. Nah, coba sekarang rasain aja, tarik nafas, perutnya itu mengembang ke samping, alami. Buang nafas. Nah, perutnya itu mengempis, alami. Berasa? Nah, buat yang bingung, yang kayak nggak rasa apa-apa, nah nggak apa-apa, coba condongin badan ke depan, mungkin akan lebih bantu. Condongin badan ke depan, coba rasakan aja
Tarik nafas, ribsnya mengembang. Buang nafas, mengempis alami perutnya. Coba lagi, tarik nafas, buang nafas. Oke, kira-kira merasakan ada pergerakan. Jadi ketika kita tarik nafas pelan, lembut, ringan, kita ribsnya itu kayak nggak kita paksa ngembang, kita buang, terus kempisnya kita paksain, enggak. Jadi itu terjadi alami aja. Jadi pergerakannya benar-benar natural. Nah, di situ dia. Oke, kita mulai aja. Nah, sekarang kalau udah dapat posisi duduk paling nyaman, Anabel kalau nggak nyaman nggak apa-apa, nggak usah duduk di atas. Yes, karena kita badannya udah terbiasa duduk di matras, jadi ketika kita duduk sini kayak memang jadi agak canggung. Jadi ini cuma buat yang memang nggak nyaman, belum terbiasa duduk di matras. Oke, boleh coba. Terserah tangannya, karena ini relate banget soal kenyamanan. Nafas harus nyaman, badan harus nyaman, tangan terserah mau letakin di sini atau udah terbiasa meditasi juga boleh banget. Nah, coba rasakan badannya, anggap aja menarik nafas, bayangkan saja menarik nafas dari tulang ekor, tulang punggung, sampai ubun-ubun kepala. Otomatis badannya akan lebih tegak. Coba di sini bernafas dulu apa adanya, tidak perlu memanipulasi nafasnya dulu. Coba rasakan bahunya tetap rileks. Coba rasakan saja garis-garis wajah melembut, terutama alis. Coba untuk lemaskan rahang. Lembutkan pikirannya juga. Kalau misalnya dirasa pikiran masih terbang kemana-mana, coba selalu bawa masuk fokusnya ke dalam nafas. Rasakan setiap tarik nafas dan buang nafas lembut, ringan. Satu tangan boleh pegang bagian perutnya untuk merasakan nafas dari perut lagi, nafas dari diafragma. Coba tarik nafas perlahan-lahan. Bagian perutnya seperti mengembang, ketika buang nafas, perutnya mengempis. Tarik nafas, perutnya mengembang, alami. Buang nafas, perutnya mengempis, alami. Selalu lakukan pola nafas yang sama, bernafas dari perut. Tarik nafas lembut, ringan, pelan. Tetap lembutkan alis, garis-garis wajah. Kalau sudah cukup nyaman dengan pola nafas yang sekarang, boleh letakin tangannya lagi di atas lututnya. Tetap lakukan pola nafas perut dan coba untuk pelankan perlahan. Pelankan nafasnya lebih pelan dari sebelumnya. Rasakan saja setiap menarik nafas, perut mengembang. Buang nafas, perut mengempis. Rasakan lagi nafasnya menjadi lebih pelan, lebih ringan, lembut.
Perlahan-lahan sekarang coba untuk menarik nafas sama-sama. Akan saya pandu dengan hitungan tarik nafas 4 detik, buang nafas 6 detik. Dicoba saja. 2 nafas normal dulu, boleh tarik nafas. Biasa dulu, buang nafas, tapi tetap pelankan, lembutkan, dan ringankan. Satu nafas lagi, coba untuk pelankan lagi, ringankan lagi nafasnya. Sama-sama yuk, tarik nafas 2, 3, 4, buang nafas 2, 3, 4, 5, 6. Tarik nafas 2, 3, 4, buang nafas 2, 3, 4, 5, 6. Tarik nafas 2, 3, 4, buang nafas 2, 3, 4, 5, 6. Tarik nafas 2, 3, 4, buang nafas 2, 3, 4, 5, 6. Kembali bernafas normal. Coba tetap pelankan setiap tarikan dan buang nafas. Selalu rasakan nafasnya menjadi lebih pelan, ringan, lembut. Perlahan-lahan nanti nafasnya bisa menjadi lebih dalam, tapi tetap tanpa paksaan. Tarik nafas perlahan, buang perlahan-lahan. Perlahan boleh buka matanya. Bagaimana? Enak banget ya. Iya, nanti kalau misalnya dilakukan, misalnya dapat nih feel-nya, dilakukan dengan benar, itu pasti berasanya kayak ngantuk. Tapi ada 2 jenis sih, relax ngantuk sama relax seger. Jadi tergantung kondisi badan. Jadi memang nafas itu bisa menyesuaikan kondisi badan kita. Ketika memang kita butuh tidur, butuh istirahat lebih, dia akan bikin kita ngantuk. Tapi ketika memang kita udah cukup tidur ya, nah dia nggak akan bikin kita ngantuk, tapi malah segar. Oke, nanti kalau setiap bangun tidur aku bakal coba deh latihannya. Iya. Itu enak banget, dan ketika ekstranya apa kalau di pagi hari? Kita kan pembuangan BAB di pagi hari itu kan memang sirkulasi dari jam 6 sampai jam 8 ya. Jadi itu memang paling kencang-kencangnya. Saya lupa sih sebenarnya tepatnya jam berapa, cuman durasi pagi lah pokoknya dari 5, 8 ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu memang durasi kita buat usus besar kita memang akan melakukan pembuangan. Nah, ketika kita misalnya duduk tenang dulu, kasih waktu, kita nggak sibuk dulu di sana sini, itu nanti otomatis, karena gini, ini kan perut kita nafas dari sini, dia pijet organ atas sama organ bawah, otomatis pencernaan kita dilancarkan juga, dan itu dapat panggilan alamnya alami dan otomatis juga dia mijet punggung kita. Nah, yang suka sakit-sakit misalnya punggungnya atau gimana, boleh coba untuk belajar bernafas dengan pelan, karena dia otomatis akan memijat otot tulang punggung kita. Nah, kalau misalnya ya cukup beruntung dia akan bantu manjangin, jadi akan bantu menambah tinggi badan, tapi sekali lagi tidak ada instan. Lakukan rutin, nggak usah dipikirin. Nanti otomatis akan merasakan efeknya sendiri. Mungkin kalau teman-teman sekarang yang lagi suka sepedahan atau apa ini juga bagus ya Kak ya? Sebenarnya bisa, cuman kalau mereka kan sepedaan tuh pakai masker dan cenderung ngerasa sesak biasanya. Dan mereka cenderung akan membuka mulut. Dan itu wajar karena gini, umumnya kita kan nggak terbiasa dengan toleransi karbon dioksida kita. Jadi ketika disuruh
belum nggak pernah belajar latihan nafas lah, tiba-tiba disuruh naik sepeda terus nafas fokus dari hidung, mereka akan kesulitan. Jadi otomatis mereka akan ngebuka. Tapi kalau bisa itu bagus banget karena dengan bernafas, balik lagi bernafas dari hidung itu kan meningkatkan stamina. Jadi mungkin aja yang tadinya bisa ngengkol 4 jam, tiba-tiba jadi 8 jam. Lebay ya. Gitu. Dan ya lari juga, jalan, usahakan selalu memakai pernafasan dari hidung. Itu bisa dilakukan dan jujur itu enak banget. Aku udah pernah coba lari, tapi bukan lari yang estafet yang kenceng, cuma lari-lari normal lah gitu, slow. Ketika bisa bernafas dari hidung dan aku memakai masker itu enak banget. Tapi sekali lagi ini hanya untuk yang memang sudah belajar latihan nafas, nggak bisa cuman tanpa latihan tiba-tiba praktekin, itu nggak akan nyaman. Jadi mesti kuasain dulu nafasnya, betul. Pelajari dulu dan terutama yang memang udah pernah belajar, sering meditasi mungkin atau ya sering hening, itu mungkin bisa praktek. Cuman balik lagi karena toleransi karbon dioksida masing-masing orang kan berbeda-beda dan cenderung orang susah untuk ngerasa nyaman di bagian situnya. Oke, makanya perlu latihan betul, ini ya kayak. Tetap perlu latihan. Nah, tadi kita udah latihan bareng Kasumi nih gimana caranya untuk bernafas lebih pelan atau mungkin bisa dikenal dengan slow breathing ya Kak Iya, ya? betul. Oke, gimana teman-teman semua rasanya pasti lebih rileks, lebih nyaman? Mungkin ngantuk. Oh itu, mungkin nanti pas mau tidur lebih deep ya Kak Iya, tidurnya? akan lebih nyaman biasanya. Oke, nah teman-teman jangan lupa kalau latihan itu sekali doang itu kurang ini ya Kak ya, harus lebih sering betul, dilatih ya betul. untuk supaya Harus wajib. Better ke kitanya juga. Betul. Dari Kasumi mungkin ada tips untuk teman-teman Yoganesia lainnya gimana untuk latihannya? Kalau untuk latihan ini memang seperti yang Annabel bilang, nggak bisa cuman 1 kali 2 kali dan memang ini mesti kita rutinin. Nah, karena ini kan menyembuhkan secara alami dari badan kita sendiri ya, jadi bukan yang kayak minum obat langsung cereng sembuh gitu, nggak ada instan. Jadi mesti rajin-rajin aja dan lakukan dengan tanpa beban. Jadi benar-benar lakukan dengan relax, santai, karena ini kan tujuannya buat mengaktifkan sistem parasimpatik kita yang tujuannya buat nge-healing badan kita. Jadi nggak bisa dengan kita paksakan. Ketika memang nggak nyaman, ya udah nggak apa-apa. Yang penting sempetin duduk tenang 1-2 menit, oke. Nggak mesti sampai 1-2 jam gitu. Jadi benar-benar relax aja. Dan kalau tipsnya aku sih paling enak itu pas bangun tidur. Jadi sebelum ngapa-ngapain sama sebelum tidur. Kalau misal jeda antara tengah-tengah kegiatan lah, siang atau apa, punya waktu misalnya nunggu lagi di angkot misalnya atau di mobil lagi duduk, kita kan nunggu sampainya, ya udah di situ duduk, tenangin nafasnya, pelankan. Nah, di situ. Jadi tipsnya sih kira-kira seperti itu. Oke deh, kalau gitu untuk teman-teman semua, yuk jangan mager karena buat kesehatan kita juga ya Kak ya. Betul. Oke, untuk latihan selanjutnya jangan lupa nih supaya nggak kelewatan, klik like, komen, dan subscribe YouTube-nya Yoganesia. Thank you banget nih Kasumi udah ngelatih kita ya. Namaste.